Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Kayaknya emang perlu diantisipasi ya. MCU tahu betul 2021 adalah tahun bangkitnya kembali mereka setelah tidur panjang setahun karena pandemi. Dan sekarang momen yang tepat studio raksasa ini buat menggegerkan semua fans MCU khususnya. Baru beberapa hari lalu, trailer terbaru dari film solo Black Widow dirilis. Dan di waktu yang berdekatan, Marvel Entertainment kembali mengunggah trailer terbaru tokoh anti-hero Marvel ini. Yap, the one and only Loki. Entah kebetulan saja rasanya Marvel Cinematic Universe emang gak main-main soal timeline MCU yang bakal mengusung konsep alternate reality atau multiverse. Dan dari trailer terbaru Loki ini begitu banyak easter egg yang perlu dibahas. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia segmen Spotlight. Masih cukup membekas diingatan ketika Loki yang diperankan Tom Hiddleston terbunuh di Avengers Infinity War. Pesona Hiddleston membuatnya justru terkadang lebih dinantikan ketimbang saudaranya sendiri, Thor. Tapi gimana pun kematian Loki bukanlah akhir dari cerita untuk karakter tersebut. Dan di serial ini semua akan terkuak. Di awal trailer kita dibawa ke satu adegan di saat Loki akhirnya dibawa ke TVA, Time Variance Authority. Dan terlihat ada satu agent, prajurit TVA bersama Loki. Itu adalah Hunter B-15 yang diperankan Wonmi Mosaku, salah satu prajurit berpangkat tinggi TVA. Menariknya, Hunter B-15 memegang Tesseract, dan mungkin saja momen ini bersamaan di saat Loki akhirnya membawa kabur Tesseract di Avengers Endgame, berusaha melarikan diri ke timeline yang salah dan akhirnya tertangkap oleh TVA. Kalau begitu, bisa jadi Loki sebenarnya tidak pernah mati seperti di tragedi Infinity War. Atau bahkan Loki yang ada di Thor Dark World atau Thor Ragnarok adalah hasil manipulasi Loki itu sendiri. Atau argumen lain, ada banyak Loki di berbagai alternate reality. Dengan kata lain, Loki yang mati di Infinity War, Loki yang ada bersama Thor, atau bahkan Loki yang berada di realitas lainnya, itu adalah Loki yang berbeda-beda satu sama lainnya. Semua karena Loki yang akhirnya membawa kabur Tesseract dan merusak realitas yang ada. Hal yang sudah pernah dibahas di Avengers Endgame di saat Banner akhirnya bertemu dengan Anson One, di mana realitas akan rusak jika salah satu dari Infinity Stone hilang dari tempat semestinya. Kemudian ada hal yang menarik dari portal yang membawa Loki ke TVA. Tidak asing dengan suara ini? Yes, terdengar seperti lift. Kemungkinan portal ini sama seperti lift yang terlihat di trailer sebelumnya. Ada banyak tombol lift dengan label tombol yang bukan berupa angka lantai gedung melainkan hal yang berbeda. Bisa jadi lift tersebut membawa para agen TVA berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang berbeda, even itu tempat di sekitar TVA atau bahkan realitas di luar TVA. Who knows? Kita beralih ke scene berikutnya di saat Loki dan agen TVA berjalan membelakangi ke satu ruangan. Di sebelah kanan terlihat seseorang dengan tracksuitnya. Yes, itu adalah Skrull. Tapi Skrull yang mana kita tidak tahu, karena ada begitu banyak Skrull beredar di semua cerita MCU. Tapi ini kembali menegaskan ya, peran Skrull ke depannya untuk Project Secret Invasion series yang direncanakan rilis tahun depan. Kemudian di scene lain terlihat ada 3 patung besar dan seperti yang dirumorkan itu adalah Timekeepers. No, ini bukan rumor. Tapi dari salah satu dialog Loki bersama Mobius, Loki sempat nge-mention Timekeepers. Ada banyak penampakan Timekeepers di TVA seperti di lift, dekat ruang arsip, kemudian di ruang sidang, dan juga ada di ruang hakim, bahkan ada di sebuah koridor. Dalam komik Marvel, Timekeepers diciptakan oleh seseorang yang dikenal agen TVA terakhir di akhir masa. Timekeepers diciptakan untuk mengajarkan siklus alam semesta berikutnya dan bagaimana bisa menghindari kesalahan dari masa lalu. Timekeepers juga semacam baterai hidup yang menyimpan energi krusial. Klip berikutnya di saat Loki akhirnya terjatuh ke sebuah ruangan yang terdapat TVA transcriber di sana. Dan di situ petugas TVA itu menyerahkan tumpukan kertas yang cukup tebal dari semua kalimat yang diucapkan Loki selama ini. This is absurd. Sign this too. Jika dilihat lebih teliti lagi, printout itu memperlihatkan varian number, varian L1130, mengarah ke varian Loki di serial ini. Kembali terhubung dengan statement di awal, benar adanya ada begitu banyak varian Loki yang tersebar di seluruh penjuru realitas.
Kemudian kita beranjak ke scene berikutnya. Terlihat di sebuah ruangan, terdapat sebuah TV screen yang menunjukkan realitas yang akhirnya bercabang akibat ulah Loki. Salah satu dialog yang diucapkan Mobius, "We protect the proper flow of time." Kalimat ini juga pernah dilontarkan Anson Wong saat mendemonstrasikan cara kerja Infinity Stone. The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Kemudian di salah satu scene terlihat kembali TV screen yang menampilkan Orange Clock Cartoon dan di situ terdapat label tulisan A12 dan A10. Dua kemungkinan itu adalah ruangan tahanan Loki atau kemungkinan lain itu mengacu sama timeline yang berbeda yang sedang diawasi TVA. Kita kembali ke TV scene yang menampilkan realitas bercabang itu. Kalau diperhatikan seksama, terdapat beberapa garis yang berbeda. Garis putih menunjukkan realitas yang seharusnya, garis yang bercabang berwarna orange menunjukkan realitas baru akibat realitas yang rusak. Kemudian ada garis putus-putus melintang lurus seperti menunjukkan realitas di zona aman tapi wajib diawasi TVA. Dan ada garis merah yang cukup tebal, sepertinya itu adalah zona berbahayanya. Kita beralih sekarang ke scene berikutnya. Varian Loki akhirnya dibawa bersama para agen TVA ke sebuah tempat melalui portal. Dan terlihat samar di sana ada signboard tertulis Festival Maps. Di tempat berikutnya, para agen TVA berada di Roxxcart. Bisa jadi ini adalah salah satu retail dari Roxxon Corporation, di mana perusahaan Roxxon ini cukup sering muncul di beberapa kesempatan di cerita MCU. Diperhatikan lagi dengan teliti, ada sebuah bus dan ini sepertinya bus yang sama dengan set foto yang beredar. Tapi menariknya entah apa yang terjadi saat sebelum para agen TVA itu tiba. Sepertinya kota tersebut berakhir porak-poranda karena sesuatu. Ada pula scene-scene yang berbeda di mana Loki berada di beragam realitas, seperti di kota New York pasca Apocalypse terlihat Avengers Tower pun ikut hancur seperti timeline yang sama di saat Avengers 2012 silam. Kemudian Loki di Vormir duduk bersama seorang wanita yang kemungkinan itu adalah Lady Loki. Loki saat mencalonkan sebagai presiden seperti di cerita komik Marvel, Vote Loki issue 4. Kemudian realitas yang mirip dengan momen dan tempat di saat tragedi Hong Kong yang melibatkan Doctor Strange, Master Caecilius, dan juga Dormammu. Kemudian Loki sebagai DB Cooper yang membajak pesawat dan kabur membawa sejumlah uang. Dan yang terakhir, realitas yang besar kemungkinan itu berada di Pompeii, bertepatan saat tragedi horor ribuan tahun silam. Ini bisa dipertegas kembali di trailer sebelumnya, di saat Loki sepertinya hendak menolong seseorang dari tragedi letusan Gunung Vevisius. Di situ terlihat dinding bertuliskan Romawi LXXIX atau 79 atau 79 Masehi, waktu yang sama dengan tragedi horor Pompeii. Kemudian dari beberapa scene lainnya, perhatian kita pasti mengarah ke tokoh yang masih disembunyikan Marvel Cinematic Universe untuk serial Loki. Sosok wanita berjubah hitam yang muncul di beberapa kesempatan, seperti duduk bersama Loki di Vormir, melawan para pasukan TVA, dan ada di sebuah ruangan yang dipenuhi rak buku yang kemungkinan itu adalah Sanctum Sanctorum atau mungkin justru library milik TVA. Banyak spekulasi mengatakan wanita itu adalah Black Widow karena punya potongan rambut yang sama, tapi sepertinya bukan. Sosok itu adalah Sofia DeMartino yang perannya di sini sebagai apa masih belum dipublish. Bisa jadi perannya sebagai Lady Loki atau varian Loki yang lain. Selain itu kita juga melihat sosok lain di trailer terbaru ini, Gugum Bataro, yang kemungkinan akan berperan sebagai Renslayer. Di komik Marvel, tokoh ini diceritakan sebagai love interest-nya Kang the Conqueror, yang nantinya akan diperankan Jonathan Majors, dan akan muncul di Ant-Man and the Wasp Quantumania. Dan yang terakhir, dari trailer Loki terbaru ini, ikon kartun clock yang muncul di mana-mana, itu juga pasti punya referensi sama sesuatu. Ya kawan-kawan, dari trailer ini sudah bisa dipastikan tokoh Loki akan terhubung dengan film saudaranya sendiri, Thor, Love and Thunder. Tapi yang masih belum dipastikan apakah rusaknya realitas akibat ulah Loki ini, akhirnya TVA dan Loki membuat sebuah kesepakatan besar. Lantas ada dua dialog yang menyita perhatian dan saling bertolak belakang. Di saat Renslayer menyampaikan keraguannya ke Mobius yang mempercayai varian Loki, dan dialog lainnya di saat Loki menegaskan ke Mobius untuk tidak memanipulasinya. Dengan kesimpulan ini, ada banyak rahasia besar yang perlu diungkap serial Loki. Siapa yang benar dan siapa yang paling benar? Ya, gak ada yang salah. Yang salah cuma Mephisto. Hai. Kita tunggu aja serial Loki ini akan rilis Juni mendatang. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.